Semester 3. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di WA Group. Siapa? Sudah bisa dibuka belum, teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Nah, ini caranya. Saya minta tolong teman-teman hitung naik dan turunnya. Misalnya nih, kasnya itu 545.500 tahun sebelumnya, tahun sesudahnya atau berikutnya itu 919.700. Itu berarti ada kenaikan ya. Kenaikan berapa? Oh, tahun 2003 hanya 545, tahun 2004 menjadi 919. Nah, berarti naiknya berapa? Nanti teman-teman itu hitung. Setelah dihitung nanti saya akan step by stepnya itu nanti akan kita akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum ke sana, berarti saya harus jelaskan dulu nih. Saya harus jelaskan dulu bahwa begini, boleh dicatat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Yang pertama itu begini. Apa sih analisis sumber dan penggunaan kas? Nah, itu nanti ada step-stepnya. Analisis sumber dan penggunaan kas itu adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan uang kas perusahaan analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan uang kas ya perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut. Titik. Ya. Nah, sekarang apa sih sumber penerimaan kas gitu? Sumber-sumber penerimaan kas yang pertama adalah ini yang mau dicatat ini teman-teman sekalian nanti akan menjadi rentetan atau runtunan menjawab dalam contoh yang tadi saya kasih ke teman-teman sekalian. Nah, sumber penerimaan kas pertama adalah hasil penjualan investasi jangka panjang dan aktiva tetap dengan tunai. Hasil penjualan investasi jangka panjang dan aktiva tetap dengan tunai. Yang kedua adalah penjualan saham perusahaan dengan tunai. Terus sumber yang ketiga, penerimaan pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, saya ulang lagi yang ketiga, penerimaan pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus yang keempat, penjualan tunai surat-surat berharga. Penjualan tunai surat-surat berharga. Yang terakhir, penerimaan lain-lain. Nah, itu adalah sumber. Nah, yang kedua adalah penggunaan kas.
Oh, bentar dulu sebentar. Saya ngomongin apa tadi? Kas ya. Harusnya perubahan modal kerja dulu sebentar. Sorry. Saya cari apa? Cari materinya dulu sebentar ya. Oh, ini sih. Sebentar. Saya salah ngelihat saya. Itu kas tadi. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم Atau saya kasih ini aja sebentar. Enggak sih ada modal kerja. الذي أطعمهم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من سجيل فجعلهم كعصف بسم الله الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليحسبن وما أدراك ما الحطمة الذين اطلع على الأفئدة حتى يكون المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
Yang di WA Group, minta tolong dibaca teman-teman sekalian. Nah, jadi caranya tadi itu, caranya tadi itu. Saya bacain ya, sekalian. Sumber modal kerja, sorry. Tadi ngomongin kas, ini saya ngomong modal kerja. Yang kas untuk nanti nggak sekarang. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan, saya share. Nah, ini teman-teman sekalian. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan mendapatkan informasi tentang perubahan modal kerja perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut. Nah, ini nih di sini. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana melihat atau memperhatikan terkait dengan sumber modal kerja dari mana saja. Nah, katanya sumber modal kerja itu berarti yang pertama adalah hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu adalah dilihat dari apa? Laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh itu biasanya kalau di neraca yang seperti Bapak Ibu sekalian baca tadi, yang saya share pertama tadi, itu dilihat dari laba yang ditahan. Laba ditahan itu berapa? Itu adalah hasil operasi. Sumber modal kerja. Yang kedua adalah keuntungan penjualan surat-surat berharga. Pertanyaannya, ada nggak dia menjual surat-surat berharga? Kalau ada, dihitung. Kalau nggak ada, ya orang nggak ada, ya abaikan aja. Terus, yang ketiga adalah penjualan aktiva tidak lancar. Apakah dia melaksanakan penjualan aktiva tidak lancar dalam satu tahun operasional? Ada, misalnya ada berapa. Kalau nggak ada, abaikan. Yang keempat adalah penjualan saham atau obligasi. Melaksanakan apa tidak? Melaksanakan, masukkan. Itu namanya sumber pendapatan atau sumber modal kerja. Terus lagi apa lagi? Penerimaan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang. Nah, nanti ada nggak? Kalau ada, masukkan aja. Jadi teman-teman, kalau besok diminta untuk membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja, berarti posnya ini. Saya ulang lagi, sumbernya dari hasil operasi perusahaan, berarti laba atau ruginya, terus keuntungan penjualan surat berharga, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham, dan penerimaan pinjaman jangka panjang. Oke, yang kedua, dalam operasional perusahaan itu tentunya ada belanja-belanja juga, ada penggunaan biaya atau penggunaan modal. Nah, untuk apa aja? Yang pertama adalah pembayaran biaya operasi perusahaan. Nah, biaya operasi perusahaan berapa? Nah, itu sebagai pengeluaran atau penggunaan dana. Yang kedua, kerugian penjualan surat berharga. Nah, kalau melaksanakan penjualan surat berharga malah rugi, ya itu jadikan penggunaan modal kerja. Yang ketiga, pembelian aktiva tidak lancar. Nah, berarti melaksanakan pembelian aktiva apa tidak? Yang keempat adalah pembelian kembali saham atau obligasi. Ada enggak? Silakan saja. Kalau ada, ya masukkan. Terus pembayaran pinjaman jangka panjang dan pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Ini teman-teman harus diingat ini, sumber dari mana saja, terus belanja penggunaannya untuk apa saja nih modal kerjanya. Ini pos-posnya ini nanti. Yang kedua adalah prosedur analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, berarti teman-teman harus menjawab ini. Ada 4 ini, 1, 2, 3, 4.
ada empat apa namanya, empat tahapan, empat hal yang harus dijawab. Yang pertama adalah menentukan besarnya perubahan modal kerja. Nah, kalau menentukan besarnya perubahan modal kerja, berarti teman-teman yang tadi saya kirim tadi dihitung dulu naik turunnya seperti apa. Nah, setelah naik turunnya seperti apa, nanti kita tinggal posting. Posting kemana? Ini tadi. Untuk apa nih, sumbernya apa saja, berapa rupiah, penggunaan modal kerjanya untuk apa saja, berapa rupiah, terus menentukan besarnya perubahan modal kerja. Nah, ini nanti dari yang Anda hitung tadi, semuanya sumbernya dari sana tadi. Yang pertama tadi, yang di neraca tadi. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Nah, kita identifikasi berapa besarnya sumber modal kerja di sini nih. Sumbernya tadi. Nih. Ini nanti semuanya ini akan kita jawab persatu persatu. Terus berikutnya mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja di sini penggunaannya. Berapa rupiah. Yang terakhir adalah membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, ini sebenarnya kan yang terakhir ini adalah rekapan dari dua ini. Ini kan sebenarnya sudah ada penerimaan sumber, sudah ada penggunaan atau belanjanya. Nah, ini kita buat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Ini rangkuman yang nomor kedua dan ketiga ini. Nah, minta tolong teman-teman sekalian itu di ini dulu nih, dihitung tadi. Yang tadi mana tadi ya? Yang saya share tadi. Itu dihitung dulu. Nah, setelah itu nanti kita lihat ini. Kita apa namanya? Kita tentukan ini sumbernya dari mana saja, apa saja, berapa besarnya, penggunaannya untuk apa saja, besarnya berapa. Nah, tapi sebelumnya kita menentukan besarnya perubahan modal kerja. Nah, tapi dihitung dulu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian hitung tadi, baru nanti saya akan bareng-bareng membuat apa namanya? Menentukan besarnya perubahan modal kerja. Oke, silakan. Saya sedang bikin juga.
sambil jalan teman-teman sekalian, sambil jalan. Terus ini dicatat juga nih, saya share begini nih. Caranya di sini teman-teman sekalian. Ini teman-teman catat dulu. Menyusun perubahan modal kerja. Menyusun perubahan modal kerja. Nah, menyusun perubahan modal kerja itu pos-posnya itu untuk mencari perubahan modal kerja, posnya ini aja nih, yang tadi di atas tadi, yang saya share pertama tadi di neraca tadi, kita lihat kasnya, terus kita lihat piutang dagangnya, piutang weselnya, persediaan, biaya dibayar di muka atau biaya perskot, hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji. Nah, itu aja nih. Nanti akan ketemu berapa sih perubahan modal kerja yang terjadi di perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau tadi sudah dijawab, nanti untuk yang selanjutnya. Tapi sekarang ini coba dicatat dulu nih. Nanti kita jawab bareng-bareng. Sudah Pak, dipoto Pak. Oke, berarti gini, perubahan modalnya berarti kasnya tadi seperti yang Bapak Ibu hitung tadi, ini adalah naik nih. Naik berapa? Naik 374.200. Oke. Terus piutang dagangnya ternyata naik juga. Ya, dari 1,324 menjadi 136. 288. 600. Oke. Oke, piutang weselnya turun. 250.000. Oke. Angin ini ya. Terus persediaannya naik. 105.300. Oke, siap. Naik 105.000. Terus skot biayanya turun 9.000, Pak. dari 46 ke 37. 9.000 Pak. 9.000. Terus hutang dagangnya naik nih. Kalau hutang, ingat-ingat, hutangnya turun ini kan berarti menjadi naik nih. Bagus dia. 102.800. 400. Hutang weselnya sama. 25.000 turun. Ya. Jangan turun, naik nih. Oh ya Pak, Kan naik kalau ya. hutang, nah kalau ini baru naik ini. Ya, turun ini baru. Semakin mahal, semakin banyak yang kita jual, kita bayar. Gitu. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ini baru mengidentifikasi tadi. Nomor 1 tadi apa tadi? Di sini tadi. Kita jawabnya, bentar. Ini totalnya adalah, kita jumlah aja nih. Sumber yang ada itu sekian. Penerimaannya. 895.900. Gitu kan? Nah, ini berapa nih penurunannya? Jadi seluruh penerimaannya itu berapa besar? Terus seluruh pengeluarannya itu berapa besar? Nah, berarti dari kenaikan dan penurunan yang terjadi selama operasional di tahun 2023 dan 2024 ini, berarti kan begini. Ini 895 sini. 895 harusnya. 895.000. Biar gampang hitungnya kalau sini. Nah, kenaikan atau penurunannya berapa gitu? Kan harusnya 895.
penerimaannya. Tapi ada yang turun-turun, dipakai macam-macam nih. Berarti ada kenaikan modal sebesar 504.500. Nah ini, oke, warna hijau. Nah itu selesai nih yang Bapak Ibu yang pertama tadi, yang diminta pertama tadi. Ini nih. Membuat apa di sini nih? Menentukan besarnya perubahan modal. Ini udah selesai. Mana selesainya? Ini tadi. Menyusun perubahan modal kerja. Nomor 1 udah selesai. Terus yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua tadi katanya mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber dan modal kerja nih, nomor 2. Nomor 2 harus kita cari ini. Harus kita jawab maksudnya. Nah, gimana caranya gitu? Caranya mudah. Untuk mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Kita cari sumber modal kerja itu apa aja. Mana? Sumber modal kerja. Nah, tadi di awal kita sudah ngomongin tadi. Sumber itu dari mana aja. Tadi udah kita omongin tadi. Sumber-sumber tadi dari mana aja. Nah, ini. Berarti ada enggak di sana? Kalau ada masukin, kalau enggak ada ya enggak usah masukin. Hasil operasi perusahaan yang pertama. Atau laba. Berapa labanya Bapak Ibu sekalian? Laba ditahan dilihat. Berapa kenaikan dan penurunannya? 3. Bukan. Ayo lihat di laporan tadi yang di atas tadi. Yang dihitung pertama tadi. Besarnya perubahan modal kerja. Hasil operasi perusahaan. Tuh, saya juga sambil ngitung nih. Laba yang ditahan itu sini Pak nih. 229 apa? 1771 400 ya. Iya, Pak. Terus tahun berikutnya 2293 300 ya. 300. Iya, Pak. Itu coba dikurangin, ada kenaikan berapa? 521.900, Pak. Oke. Nih hasil Oh, ya. 521 berapa? 900. Oke. Nih saya kasih. Yang kedua
penerimaan tapi harus dihitung. Penerimaan bukan tunai, tapi harus dihitung. Namanya adalah depresiasi. Depresiasi atau penyusutan atau akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan. Depresiasi atau akumulasi penyusutan. Ngilangin sekalian aja. Jadi itu. Depresiasi atau akumulasi penyusutan dilihat lagi kenaikan penurunannya di mana akumulasi penyusutan gedung berapa, akumulasi penyusutan alat kantor berapa. Minta tolong. Dijumlahkan, Pak. Dikurang dulu, nanti baru dijumlahkan. Yang gedung naik 36.000 ya, Pak. Yang kantor alat 48.000. Oke, 48 tambah berapa tadi? 35. Oke, berarti 35.500, Pak. Yang 35.500 ya, penyusutan gedung. ditambah 48.000 ya. Iya, 48. Nah, itu adalah sumber modal kerja dari hasil operasi plus hasil depresiasi, gitu ya. 83.500, Pak. Oke, nah kita lanjut lagi nih, sebentar. Apalagi yang menjadi sumber modal kerja selain apa tadi? Selain depresiasi atau penyusutan, ada lagi, dilihat penjualan saham. Ada nggak penjualan saham? Penjualan saham apa tadi? Biasa kalau nggak salah. Penjualan saham atau obligasi ya, Pak? Berapa itu? Naik turunnya. Penjualan saham nggak ada, Pak. Yang ada cuma hutang obligasi. Berapa itu? 150.000, Pak. Kan, di bawah lagi, lihat. Saya juga nyari nih. Di laporan tadi. Yang dihitung pertama sekali. Saham mana nih? Yang modal saham. Penjualan saham atau modal saham? Modal saham 600.000, Pak. 2 juta 600.000. dan 2,6. 600 ya? 600.000. 600 kebanyakan. 600.000. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sumber modal kerja itu adalah dia sebanyak ini. $1.205. Yang ketiga, lihat di catatan tadi apa tadi? Yang ketiga adalah Penggunaan modal kerja. mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja. Oke, kita cari di sini. Identifikasi. Kalau tadi sumber, sekarang penggunaan. Penggunaan. Oke. Untuk apa saja gitu kan? Berarti penggunaannya yang pertama adalah dia melakukan pembelian gedung apa tidak? Dia ada, membeli alat kantor apa tidak? Gitu kan? Alat kantor ada, Pak.
Yang gedung berapa? Gedung 1.600.000. Gedung 400.000. Gedung. Oke, dilihat kenaikan penurunannya 400.000 ya. Ya. Sini 400.000. Terus alat kantor 150.000. oke, tambah lagi pembayaran hutang obligasi ada nggak? Utang obligasi ada, Pak. Berapa? 150.000. 150.000. Kita jumlahkan. Jumlahkan berapa nih? 700.000, Pak. 700.000, Pak. 700.000, Pak. Oke, siap. 700.000. Nah, nanti kita cek benar nggak tadi perubahan modal kita itu sebesar itu. Jadi sumbernya itu dari mana saja, berapa besarnya, jumlahnya berapa, dipakai untuk operasional, untuk beli alat dan sebagainya berapa, jumlahnya berapa, gitu kan? Nah, yang terakhir berarti membuat laporan. Tapi ini dulu kita kurangi dulu coba. Ini penerimaan sumber dikurangi belanja atau penggunaan mana nih 700. ini 505.400. oke, 505.400 sama Kurangi. berarti. Salah saya nih, ini kurang zoom sama tadi ya, Sama, Pak. berarti benar gitu toh Ya. yang terakhir itu harus bikin apa namanya ya, Membuat laporan. Buat lapor. Sumber penggunaan laporannya. modal kerja. Oke, terus sebentar Pak, cari ininya dulu. Ini nggak ada nih. Sistem. Bentar ya, saya carikan dulu sebentar. Terusnya di sini ada nih. Jadi sudah identifikasi gitu. Sekarang harus bikin laporan. Kalau bikin laporan sesungguhnya tadi sudah kita sudah kita hitung tadi modelnya gitu aja sih sebentar. Mana cara share-nya nih? Nah, berarti untuk yang keempat membuat laporannya, menyusun laporannya itu sebenarnya ngulang yang ini, ngulang yang barusan kita hitung tadi. Berarti ini aja turunin lagi nih. Ini sumbernya copy di sini. Sumbernya, terus lagi penggunaannya gitu kan. Ini penggunaannya. Memang harus sabar karena gini, bos itu maunya ya rigid gitu. Walaupun sudah disampaikan di atas, tapi masih aja diminta rigidnya gitu. Ini apa kok minus ini?
Ini 505 tadi itu. Nah, terakhirnya adalah sini ini adalah kenaikan modal kerja. Udah langsung kasih nih, laporkan sana. Ini Pak nih, kerjaan saya udah selesai gitu. Atau seorang analis, atau seorang konsultan, atau calon investor, berarti harus tahu ini, teman-teman sekalian. Kita ketika tadi mengidentifikasi tadi, sudah kita identifikasi sumbernya dari mana saja, laporan ini kan sama nih, apa namanya, penyusunan perubahan modal kerja nih 505, 504, 500 sama nih, sama. Nah, ini besok ini keluar ujian ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai salah nih, kalau salah ke sini tuh nanti salah kemana-mana nih. Nah, tadi yang Bapak Ibu hitung itu baru untuk ngomongin penyusunan perubahan modal kerja. Nah, tadi yang saya pas pertama ngomong banyak tadi salah tadi, itu sebenarnya sih harus dibahas juga. Laporan perubahan dan penggunaan kas gitu. Nah, kas 374.000 ini, kas 374.000 ini bisa kita cari juga seperti ini nanti Bapak Ibu sekalian. Bahwa nanti di sini benar-benar 374.000 gitu. Nanti saya ngutang ya, saya ngutang ke teman-teman sekalian. Yang kas itu nanti saya berikankan seperti ini, saya buat seperti ini persis gitu. Tapi nanti dibaca-baca sendiri. Ya. Iramanya begini persis. Iramanya persis begini. Nah, ini saya kasih ke teman-teman ini. Saya share ke teman-teman. Berarti gimana caranya nih? Save as. Terus cek manajemen modal kerja. Mana nih? Ya, kasih di grup. Mana tadi? Terus ini saya stop ya. Terus ini. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Presensinya belum dibuka ya Pak untuk pertemuan 15 di study. Nah, betul, belum. Nanti kayak biasanya nih. Iya Pak. Nanti saya kasih sampai jam 10. Oke Pak. Baru nyampe bener nih, sorry, baru nyampe bener, sorry. Ya. Sama Pak, kami akhir tahun ini kan laporan luar biasa banyaknya Pak. Ya. Kadang teman-teman kita ini ada yang kuliah sambil di mobil Pak. Iya. Pulang dari kabupaten. Oke. Nanti saya buka sampai jam 10 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Absen aja di sana. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang barusan tadi sudah saya kirim di WA grup tuh. Excel-nya. Baik, Pak. Nah, Terima nanti kasih, Bapak Pak. Ibu sekalian yang tadi ini hitung sendiri dulu. Setelah dihitung sendiri nanti ini kan dicocokin jawabannya itu. Nah, Ya, Pak. ini kalau nggak salah setelah ini UAS ya, Bapak Ibu sekalian. Ada minggu Iya, tenang Pak rencana Pak. Oke, berarti minggu tenang, siapkan segala sesuatunya, kartu ujiannya, terus lagi persiapan materi-materinya. Termasuk SPP-nya Pak. Kisi-kisinya gini, kisi-kisinya Bapak Ibu sekalian. Yang barusan tadi nanti saya kasih itu pasti keluar tuh. Ya Pak. Terus yang kedua, yang kemarin itu analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas itu sebenarnya kan dia hanya mencari
jika gitu, jika kondisinya itu apa namanya normal, pesimis, optimis, terus dicari range-nya. Setelah ketemu range-nya, berarti dicari NPV-nya atau PV-nya ya. Nah, PV-nya dicari, NPV-nya dicari, setelah itu dicari risikonya, risiko investasinya. Cara mencari risiko investasinya sebenarnya seperti cara mencari tadi pada posisi normal, terus normal apalagi pesimis dan optimis. Nanti yang paling kecil yang kita ambil risikonya, yang paling kecil, yang paling besar ya kita tinggalkan. Dan bisa juga nanti dalam bentuk yang kemarin membuat income statement kemarin, misalnya nih penjualannya berapa rupiah gitu ya, habis penjualannya berapa rupiah ya, biaya operasionalnya berapa, variable cost-nya, fixed cost-nya berapa, terus lagi EAT-nya, earning after tax-nya, terus tax-nya berapa, terus EAT-nya berapa, earning after tax-nya. Nah, itu nanti dicari juga analisis sensitivitasnya. Nah, kalau misalnya diminta tadi ada 2 tahun yang berbeda, misalnya ada 2 proyek yang berbeda, umur proyeknya yang satu kamera itu kan 3 tahun, yang satu 5 tahun. Gimana caranya? Berarti dipakai analisisnya. Analisisnya itu dicari, terus caranya gimana? Ya yang paling kecil ya dipilih nanti. Saya yakin bisa, open book toh, nggak ada yang sulit. Yang penting catatannya dilengkapi. Insya Allah saya cuma ganti angka saja. Angkanya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Nya seperti itu nanti. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti absennya sampai jam 10 saya langsung bikin ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Mohon maaf saya izin live ya. Oke Pak, siap. Nah, teman-teman, kita nggak ada Zoom sepertinya ini, nggak ada Zoom yang mata kuliah ini. Tapi kalau bisa kita jangan